Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Salamah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi tentang psikologi, di mana pada mata kuliah psikologi agama. Di sini saya tulis supaya lebih memahaminya. Materi pertama, saya akan membahas tentang psikologi agama itu sendiri. Jika kita mengutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Henny Purbowosari, psikologi agama itu memiliki 2 kata yang berbeda dengan pengertian yang berbeda pula. Yang pertama, psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, dan logos. Psyche berarti jiwa atau kejiwaan, sedangkan logos berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, jika kita gabungkan 2 kata tadi, psyche dan logos, memiliki arti ilmu yang membahas tentang jiwa atau kejiwaan. Atau ilmu jiwa. Menurut para ahli, salah satunya menurut Robert Henry Thales, kelahiran Britania Raya 15 Juni, ia mengatakan bahwa psikologi sekarang digunakan secara umum untuk mengkaji tentang psikis dan pengalaman manusia itu sendiri. Yang kedua, kita akan bahas tentang agama. Agama terpisah menjadi 2 kata pula, tapi agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berasal dari 2 kata yang berbeda. A artinya tidak, dan gama berarti semrawut atau kacau atau berantakan. Jika kita gabungkan, pengertian agama secara bahasa itu adalah tidak semrawut, tidak kacau, dan tidak berantakan. Sedangkan agama secara istilah adalah tatanan kehidupan seseorang atau hukum, aturan, dan pedoman manusia untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Jika kita gabungkan makna dari psikologi dan agama itu sendiri, psikologi agama secara orasional yaitu subdisiplin psikologi yang secara khusus mengkaji dan menganalisis tentang perilaku manusia dalam konteks hubungan mereka dengan keyakinan agama yang mereka anut. Ada pula bahwa psikologi agama juga mencari pemahaman tentang bagaimana keyakinan
keagamaan ini berkembang seiring dengan bertambahnya usia individu itu sendiri. Nah, jika ada yang bertanya tentang apa itu psikologi agama. Psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang psikis seseorang dalam kaitannya atau dalam hubungan manifesti keagamaannya, yakni yang pertama ada kesadaran beragama atau religious consciousness dan pengalaman beragama atau religious experience. Ini juga termasuk objek kajian agama tadi. Yang pertama ada kesadaran beragama atau religious consciousness dan pengalaman beragama atau religious experience. Apa itu kesadaran beragama dan pengalaman beragama? Yang pertama kita mulai dari kesadaran beragama. Apa itu kesadaran beragama? Kesadaran beragama adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan agamanya dengan disertai perasaan yang tulus serta ikhlas. Contohnya seperti apa? Ketika kita bersedekah, yang kita harapkan itu adalah ridho dari Tuhan. Jika kita bersedekah, kita berpikir bahwa kita ini memberi untuk membuat orang lain merasa cukup. Tidak. Cukup. Dan yang kita harapkan itu adalah ridho Tuhan tadi. Yang kedua ada pengalaman beragama atau religious experience. Pengalaman beragama itu akan muncul ketika seseorang melakukan perjalanan ajaran-ajaran agama, seperti perasaan yang muncul dalam diri manusia ketika ia menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kita ambil contoh seperti melaksanakan haji atau umroh. Ketika seorang melaksanakan haji dan umroh, diharapkan ketika mereka pulang ke tanah airnya, itu bisa menjaga ibadah mereka dan tidak melakukan kesalahan yang sebelum mereka berangkat ibadah haji tadi atau umroh tadi. Diharapkan bagi mereka untuk selalu taat terhadap perintahnya dan tidak ada kesombongan belaka karena mereka sudah melaksanakan umroh dan haji tadi. Baik, itu materi pertama yang saya jelaskan tentang psikologi agama. Yang kedua, saya membahas sekilas tentang psikografi. Apa itu psikografi? Psikografi adalah identifikasi karakteristik kepribadian dan sikap yang mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam perilaku pembelian. Nah, psikografi itu sendiri digunakan untuk memahami mengapa orang tersebut atau seseorang berperilaku atau membuat kepribadian atau membuat keputusan tertentu, terutama dalam konteks pembelian. Nah, 5 karakteristik dari psikografi itu sendiri adalah kepribadian, nilai-nilai seperti nilai moral, nilai etika. Yang ketiga, gaya hidup sehat atau tidak. Yang keempat, minat atau hobi. Dan yang kelima ada sikap.
Dalam konteks mahasiswa, kemampuan psikografis, yakni mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi segmen pasar atau kelompok berdasarkan faktor psikologis. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan variabel psikografis. Nah, nanti hasilnya mahasiswa dapat dibagi menjadi beberapa segmen yang berbeda berdasarkan gaya hidup, nilai, dan minat mereka. Itu sekilas dari psikografis atau materi kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sumber kejiwaan. Apa itu sumber kejiwaan? Sumber kejiwaan agama secara sederhana bisa kita artikan sebagai asal-usul atau dasar dari penghayatan spiritual dalam beragama seseorang. Ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dalam memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai agama mereka dalam hati dan pikiran mereka. Singkatnya adalah bagaimana agama itu membentuk dan mempengaruhi jiwa serta perilaku seseorang. Di dalam sumber kejiwaan terdapat dua teori. Yang pertama ada teori monistik dan yang kedua ada teori fakulti. Teori tentang sumber kejiwaan yang pertama itu adalah teori monistik. Teori monistik yang mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berasal dari sumber kejiwaan, yakni menurut para ahli, ada salah satu menurut para ahli yaitu Thomas van Aquino yang mengatakan bahwa sumber kejiwaan agama itu berasal dari satu sumber, yaitu berpikir. Manusia bertuhan karena manusia itu menggunakan kemampuan akal atau kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Kedua, menurut teori Frederick Schleiermacher yang mengatakan yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Ketika rasa ketergantungan mutlak itu muncul, maka manusia akan timbul rasa lemah atau ketidakberdayaan. Lalu, rasa ketidakberdayaan ini akan menimbulkan rasa ingin bersandar kepada zat yang menurutnya, yang ia percaya bahwa akan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri, atau setidaknya ada tempat untuk yang pulang. Seperti itu. Itu menurut teori monistik. Yang kedua, teori fakulti yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada George Malcolm Stratton, 26 September 1865. Ia mengatakan teori konflik, bahwa yang menjadi sumber kejiwaan pada seorang itu adalah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik dan buruk, normal dan tidak normal, moral dan immoral, kepasifan dan keaktifan menimbulkan pertentangan atau konflik dalam diri manusia itu sendiri. Sigmund Freud berpendapat bahwa dalam setiap analisis, dalam setiap organisme terdapat dua konflik kejiwaan. Yang pertama ada life urge, ialah keinginan untuk mempertahankan kelangsungan
hidup dari keadaan yang terdahulu untuk terus berlanjut sampai sekarang. Yang kedua, death urge, keinginan untuk kembali semula sebagai benda mati atau morgue. Teori yang kedua yakni Henry Thomas melalui teori The Four Phases yang mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam yang ada dalam jiwa manusia. Yang pertama adalah keinginan untuk keselamatan atau security. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Yang ketiga, keinginan untuk ditanggapi atau respon. Yang keempat, keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru atau new experience. Dan melalui agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan terselamatkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang 3 materi psikologi agama yang saya jelaskan. Itu sangat dasar sekali. Semoga berawal dari yang dasar, maka kalian akan memahaminya dengan mudah. Baik, saya Ummu Salamah, pamit undur diri. Saya Ummu Salamah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 Institut Agama Islam Negeri Syi'ab Muslim Bangka Belitung, mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.